Selamat datang Di Kes anak Belakang. Oke, ada tepuk tangan kekencengan kayaknya itu ya. Nggak nangkep ya? Jangan semua. Oke. Kenalkan nama saya Kis Askakim dan narasumber kita pada kali ini adalah Fahri Madenda. Wah, Mas Kes. Ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi saya mau nanya, prestasi terbesar lo itu apa? Ya, gue sih simpel aja ya, tapi ya gue ada dua nih ya. Kalau kita berbicara formal, gue sebelumnya pernah memenangkan lomba international competition Nasional aja. dan juga national competition. Dan juga gue pernah mewakili Jakarta di ajang internasional dan juga pasti mewakilkan negara kita, itu Indonesia. Mungkin Mas Kes mau mulai dari nasional atau international maybe? Internasional ya. Saya pernah lihat di Google katanya ada muka Mas Fahri ya itu. Ya, saya juga kurang tahu ya, tapi mungkin sebelumnya saya pernah masuk ke Liputan 6, Sindo News, ChatGPT, ya itu sebagian prestasi saya dan juga itu sebagai bukti bahwa adanya saya di Indonesia itu ada. Jadi identitas saya alhamdulillah sudah terkenal lah dalam masalah ini ya. Ini bukan sombong, tapi saya pengen menginspirasi aja dan saya ingin menjawab pertanyaan Mas Gias. Oke, jadi pas saya search ya nama Fahri Madenda tuh ya ada yang muncul tuh ini. Mana? Dendeng udah Fahri. Yang muncul Dendeng udah. Enggak, sumpah. Fahri Madenda adalah seorang siswa muda yang berprestasi di bidang teknologi dan program game. Ia meraih juara satu Kids Game Programming ITCC nasional selama 2 tahun berturut-turut 2023 dan 2024. Bisa keren juga masuk di sini. Kan. Ya, di ITCC 2023 dan 2024 itu adalah kompetisi yang diajarkan di Bali. Bali. Iya. Ya, Bali ya. Ada pernah ke Bali? Oke, jadi ITCC itu lebih tepatnya adalah saya mewakilkan provinsi saya. Lihat. Iya, maksudnya. Lo memang agak awkward. Iya, gak apa-apa, it's okay. Ya, DKI Jakarta untuk merepresentasikan karya saya. Ada dua karya. Itu pertama karya saya di bidang Nusantara. Ini inovasi kemajuan bagi Indonesia. Saya menciptakan game bernama Nusantara Adventure, di mana user di sana bisa mengeksplor Nusantara seluruh provinsi, terutama 5 provinsi terbesar di Indonesia. Apa itu? Papua, Kalimantan, Sulawesi. Mas, gak apa-apa. Jawa. Kenapa ada ngomong Papua kok ketawa gitu? Udah kenapa? Gak sekedar. Oke, Jawa dan juga Sumatera ya pastinya ya. Sini. Oke, selanjutnya ya. Eh, misalnya ya, ada orang yang kayak ngeliat, ah so ganteng lo, reaksi tuh lo tuh gimana? Ya, gue sih bakal bodo amat ya Mark ya, karena gue tahu sendiri diri gue tuh ganteng ya. Ganteng itu sebenarnya secara personal itu bukan kita mengakui tapi diakui dan gue juga banyak diakui kok. Ya, emak gua, bapak gua, kakek gua, nenek gua, saudara gua, om gua, tante gua, ya sepupu gua bilang tuh gua ganteng. Jadi ya ini emang udah fakta gitu kalau emang misalnya gua nggak ganteng. Orang tua, orang tua saya juga bilang kayak gitu mas. Buyut saya bilang gitu mas. Ya bahkan atasnya buyut saya mas, cicit lagi. Di atasnya buyut deh itu ya. Biar saya ganteng bahkan ya mas, saya kasih fakta nih. Saya waktu ke Singapura, saya pernah bertemu dengan salah satu bisnismen terkenal. Mas bisa tebak siapa? Nggak, ngapain ke Singapura? Nah, ini saya jelaskan. Saya pernah mewakilkan Indonesia in the competition of Tech Kids Grand Prix Asian, di mana di sana saya mewakilkan negara saya dan mengambil tema yaitu Nusantara. Bentar. Ya, di sana saya membuat game yang inovasinya lebih besar daripada game saya di Bali. Di Singapura emang nggak di Singapura tempatnya di mana tuh? Cepatnya di ibu kotanya itu Singapura. Saya di sana benar-benar mendapat banyak pengalaman dan saya banyak ketemu dengan orang-orang terkenal. Contohnya saja yang paling terkenal di sana saya pernah bertemu dengan CEO Amazon. Entar saya cek dulu saya lupa namanya soalnya. Itu bukan TikTok sebenarnya itu. Iya tadi saya bingung soalnya. Oke.
Itu Andy Jassy. Yaitu CEO utamanya yang menggantikan pendiri itu Jeff Bezos. Keren juga ya Anda. Keren, gila. Keren banget ini. Inovasi yang benar-benar bagus. Nah, selain itu saya juga berhasil menyabet prestasi di sana presenter terbaik satu ASEAN. Ini tingkat ASEAN. Thailand, Myanmar, Singapura, Filipina, itu semua saya sabet sebagai best presenter. Jadi gini mas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran? Dan juga jika ada orang yang bilang, so alim lu gitu. Apa yang lo lakuin? Ya kalau kita mau teknik hafal Quran, ini gue ada tips. Gue tuh awal jadi gue ceritain ya. Gue di kelas 1 sampai kelas 5 tuh bandel mas. Dan bahkan gue gak bisa baca Quran sekalipun. Gak bisa baca Al-Quran. Iya karena gue males gak ada niat. Bukannya orang tua lu dari dulu itu ya buka pengajian gitu. Kenapa lo nggak bisa? Baru-baru. Eh gue emang malas aja dasarnya dulu kelas 1 sampai 5 gue bener-bener jelek di bidang hafalan. Berarti jadi teknik yang lu pakai apa nih? Ketika di kelas 6 gue di situ posisi gue udah bener-bener tobat dan itu gue menggunakan satu innalil a'malun bin niat. Sesuatu kebaikan apapun itu tergantung dengan niat mas. Contoh niatnya apa mas? Itu abaikan aja mas itu. Ya sebenarnya niat itu yang penting ada kemauan ya. Yang penting kemauan kita menghafal Quran itu ada dan kita jangan pernah meninggalkan sholat. Waqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Anda kan hafal banyak dalil. Bagaimana cara bisa menghafal dalil yang sebanyak itu? Sedangkan Anda tuh baru kelas 6 sampai 1 SMP doang gitu ngapalnya. Kita bisa memahami Quran itu jangan cuma ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab. Ini itu kan untuk orang-orang muttaqin. Di sana saya juga cuma ngafal Quran. Saya memahami artinya, memahami maknanya. Karena Quran itu ialah cahaya yang akan menolong kita nanti, Mas. Oke, keren juga anjir. Jawabannya gila nih. Ini bener-bener gila. Anak muda terpelajar. Halo, pertanyaan selanjutnya. Jika ada orang bilang, so alim lo, apa yang bakal lo lakuin? Ya gue diemin aja. Itu kan urusan mereka bukan urusan gue. Ngapain mau ngurusin mereka? Singkat banget. Singkat padat dan jelas. Kamu diem terus. Terus. Katakanlah sebuah aturan bisa diubah di sebuah masyarakat. Lo mau ganti apa? Gua, Soalnya mas di masyarakat. kalau di masyarakat ya kan biasanya tuh ada tuh yang suka bilang eh masyarakat tuh apalagi kalangan RT ya. Biasanya RT tuh apa ya mengadakan kegiatan yang berbayar gitu ya, sumbangan. Saya pengen ngilangin itu. Kenapa Anda pengen ngilangin kebijakan itu? Pertama, saya malas bayar. Duit saya mending saya pakai buat jajan, Mas. Terus itu apa kedua? Ya kedua sih gue pengen ngilangin peraturan tentang ini sih yang berpendapat kalau misalnya ini terjadi contohnya di kampung saya ya Mas ya, next example in my kampung ya. Jadi kampung saya tuh kalau misalnya lu pada masih bocah, lu masih pada muda, nggak boleh keluar malam-malam. Kenapa? Oh itu pasti saya tahu. Ada beberapa kata itu yang diculik setan. Ya sebenarnya sih pengen ngilangin itu ya. Walaupun cukup beresiko ya tapi jangan digituin juga. Maksudnya kalau di kampung saya kan sampai disabut, dilapori ya kan jangan maksudnya. Terus sebelum kita tutup podcast ini pertanyaan terakhir ya. Saya menantang kritis Anda. Kalau kamu sendirian tapi berpikir siapa yang sebenarnya kamu ajak bicara? Coba Mas, udah Mas. Saya pusing Mas. Kalau kamu sendirian tapi berpikir siapa yang sebenarnya kamu ajak bicara? Kita sendirian, kita pikir siapa yang kita ajak bicara. Nih lihat aja nih.
Pertanyaan Visu, kalau kamu sendirian tapi berpikir siapa yang sebenarnya kamu ajak bicara? Kan kita sendirian, Mas. Iya, tapi kan kita maksudnya kita bisa berbicara dalam pikiran kita. Artinya kita berbicara. Coba berbicara dengan diri kita sendiri lah, Mas. Tahu ini supaya ini dari ini dari Google Mas soalnya Mas saya nemu ini. Kita ini benar-benar last pertanyaan terakhir nih. Ya, Mas, kalau ngasih pertanyaan filsafat, kalau misalnya saya lagi belum pengajian ya, lagi mumpung nih pikiran saya, maaf ya, Mas. Oke. Last, apa aktivitas favorit lo di MTS N42? Aktivitas favorit saya itu ketika saya bisa menikmati momen-momen saya bersama teman-teman saya. Karena kebahagiaan itu hanya datang satu kali aja, nggak datang 2 kali. Apalagi cintanya pada dia. Itu hanya datang sekali dan akan bertahan selamanya. Oh ya, oh ya. Wah, maaf, 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 maaf. Oke. Oke. Mungkin sampai sini aja podcast kita ya. Sekian, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.